Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Wahai ananda tersayang, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Sesungguhnya hal itu, dan bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya hal itu termasuk hal yang sangat penting. Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Bapak dan Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatim Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang saya hormati. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini telah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki dan mengayungkan tangan sehingga kita hadir di masjid kesayangan kita ini dalam rangka menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, surat Luqman ayat 17 yang kita bacakan tadi merupakan bahagian daripada nasihat Luqman kepada anaknya. Bagian surat Luqman ayat 17 ini berbicara tentang pilar-pilar pendidikan dalam keluarga, di mana Luqmanul Hakim seperti yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala memanggil anak-anaknya dengan panggilan kesayangan. Ya bunayya, itu menggambarkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Tentu juga seharusnya begitu panggilan seorang ibu kepada anaknya. Ya bunayya. Apa yang dihimbaukan oleh Luqman kepada anaknya? Aqimis salata. Dirikanlah salat. Dirikanlah salat, itu yang pertama. Bahwa salat itu adalah tiang agama.
telah sama-sama kita ketahui. Karena dia tiang agama merupakan yang pertama kali ditanya seorang hamba. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ini kita, bagaimana kita di dalam rumah tangga itu menyuruh anak-anak kita. Tentu yang paling tepat tidak hanya menyuruh, tapi memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan, meluruskan salatnya kalau belum betul. Ini tugas pemimpin. Karena memang salat merupakan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita lihat di dalam surah Al-Muddatsir ayat 44 itu, bahwa nanti di dalam surga itu orang ahlu surga bertanya-tanya. Fi jannatin yatasaalun. Di dalam surga nanti mereka saling bertanya. Tentang apa? Anil mujrimin. Tentang orang-orang yang berdosa. Mungkin sewaktu di dunia mereka sama, sekompleks, sekantor, sepermainan, sehilir semudik. Tapi ketika berada di yaumil akhir itu, yang satu ahlul jannah, yang satu lagi ahlun nar. Sehingga ahlul jannah itu bertanya kepada ahlun nar, ma salakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka itu? Masuk neraka sakar itu. Manga kalian dulu? Qalu lam nakum minal musallin. Para penghuni neraka itu menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Oleh sebab itu, sebelum itu terjadi, kita memberikan bekal kepada anak-anak kita. Ya bunayya aqimis shalah. Berikutnya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah, ajaklah manusia ke jalan yang ma'ruf, yang baik, dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Ini sejalan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sejalan. Sebab orang ahli usul itu mengatakan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Menyuruh sesuatu berarti juga mencegah, melarang lawannya. Sebaliknya an-nahyu anisyai' amrun bididdihi. Melarang sesuatu juga menyuruh mengerjakan lawannya. Oleh sebab itu, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, sejalan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia robah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan wewenang yang dia miliki, dengan gezah yang dia miliki. Maka jika tidak sanggup, fabilisanihi, dengan lidah, artinya memberikan nasihat. Tidak juga sanggup, fa'ilam yastati' fabiqalbihi, dengan hati.
Inilah yang disebut dengan wazalika ad'aful iman. Itu iman yang paling lemah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita lihat juga ada jalan lain untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu. Kita berdakwah dengan keadaan kita. Kita tidak menyuruh berinfak misalnya, tapi kita keluarkan infak. Itu artinya ad-da'wah bil hal. Kita tidak menyuruh orang berbuat hal-hal yang positif, tapi kita mencontohkan hal-hal yang positif dari ucapan kita, dari perbuatan kita, dari sikap kita. Itu adalah dakwah bil hal. Orang Arab mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa dengan kondisi itu lebih baik, lebih fasih daripada dari ucapan. Tapi tentu yang terbaik kedua-duanya. Lisanul hal wa lisanul maqal. Dengan kondisi yang kita tampilkan dan juga ucapan, itu yang terbaik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, wasbir ala ma asabak. Dalam kita mengajak keluarga kita, dalam hal kita mengajak masyarakat untuk berbuat ma'ruf, meninggalkan perbuatan mungkar, jelas akan ada tantangan-tantangan. Akan ada tantangan-tantangan atau at-tahaddiyat, kata orang Arab. Berbagai bentuk tantangan. Tantangan-tantangan itu harus disikapi dengan sabar. Inilah yang dikatakan tadi. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah engkau wahai ananda terhadap apa saja yang datang kepadamu. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya hal itu merupakan bagian yang terpenting. Hal-hal yang penting di dalam hidup ini. Kalau kita bawakan kepada kita sekarang ini kaum muslimin dan muslimat, ini relevan. Sangat relevan. Pendidikan Quran itu, at-tarbiyah al-Qur'aniyah, yang ditampilkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dicontohkan oleh para ahli hikmah seperti Luqmanul Hakim itu, dapat kita terapkan di keluarga kita masing-masing minimal. Terakhir kata Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini berhubung dengan akhlak. Berhubung dengan akhlak. Jangan engkau palingkan wajahmu dari orang lain, dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini yang kurang sekarang ini. Kita baca di berbagai medsos, anak-anak sekolah tidak menghargai gurunya misalnya. Ada juga yang tidak menghargai orang tuanya, apalagi saudara-saudaranya yang lain. Oleh sebab itu kalau kita mulai dari rumah, pendidikan akhlak ini kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita, insya Allah akan berguna bagi mereka dalam pergaulan, akan berguna bagi mereka dalam berbagai kepentingan. Sebab akhlak itu memang sebagai penentu daripada bangsa itu. Syauqi mengatakan innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Bahwa suatu bangsa ditentukan oleh akhlaknya. Selama akhlak itu ada. Tapi bila akhlak itu telah menurun, apalagi telah hilang akhlak itu dari manusia, dari bangsa itu, zahabu. Sebenarnya bangsa itu tidak punya nilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin dan muslimat. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La